Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sekarang saya berada di Desa Binturu, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong. Tepatnya di Kompleks Makam Syekh Muhammad Nafis bin Idris Al-Banjari. Syekh Haji Muhammad Nafis bin Idris Al-Banjari merupakan salah seorang tokoh yang sangat penting dalam menyiarkan agama Islam di selatan Kabupaten Tabalong. Untuk mengetahui bagaimana perjuangan beliau untuk menyiarkan agama Islam di Kabupaten Tabalong ini, saya akan menanyakan langsung kepada pengurus makam. Pak, siapa sih sebenarnya Syekh Muhammad Nafis ini, Pak? Syekh Muhammad Nafis ini adalah seorang ulama besar yang beliau ini merupakan satu keturunan bangsawan dari Kerajaan Banjar. Kemudian beliau ini adalah salah satu dari murid Wali Saman yang terkenal di Madinah, dan beliau diutus dari Kerajaan Banjar untuk menyiarkan agama, karena pada dulu kala kan secara historis daerah kita di pedalaman ini masih percaya kepada animisme dan dinamisme. Justru itu diutuslah seorang ulama untuk menyiarkan Islam ke daerah hulu sungai, pada umumnya khususnya di daerah Tabalong, dengan catatan sekaligus sebagai pejuang untuk melawan penjajah pada saat itu. Siapa sih sebenarnya Syekh Muhammad ini, Pak? Apakah asli dari Tabalong atau seperti apa? Beliau seorang keturunan bangsawan dari Kerajaan Banjar. Jadi beliau itu diutus untuk menyiarkan agama Islam khususnya ke daerah hulu sungai, khususnya di Tabalong, dan sekaligus berjuang untuk melawan penjajah. Tapi beliau ini merupakan seorang ulama besar sampai beliau mengarang suatu kitab yang namanya Ad-Durrun Nafis, dengan catatan artinya itu adalah permata indah. Kandungan kitab beliau itu banyak mengisi masalah tauhid dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Pak, bisa diceritakan bagaimana Syekh Muhammad Nafis ini sampai di Desa Binturu, Pak? Oh ya. Ceritanya sampai beliau ini sampai ke sini karena beliau pada intinya adalah mengajarkan keislaman yang mantap untuk warga yang ada di hulu sungai. Jadi di latar belakangi kenapa beliau ke sini itu di latar belakangi karena memang ada utusan dari kerajaan dan ada misi dari beliau yang harus disampaikan sesuai dengan ilmu yang ada pada diri beliau. Lalu bagaimana, Pak, proses perjuangan beliau dalam menyiarkan agama Islam di Desa Binturu ini, Pak? Perjuangan beliau menyiarkan Islam di Tabalong secara umum ya, di Kecamatan Kelua dan di Desa Binturu secara khusus, pada intinya itu diterima oleh masyarakat yang pertama ya. Karena masyarakat kita di sini adalah masyarakat agamis, artinya yang berlatar belakang dulu animisme dengan adanya kemasukan daripada Islam itu secara
apa namanya itu secara rela dan ikhlas kita menerima, masyarakat dulu menerima, dan sambil belajar kepada beliau. Beliau ini tidak sendirian, pasti ditemani oleh sahabat-sahabat beliau. Bahasa Nabi itu ada teman-teman beliau, orang-orang dekat beliau yang membantu beliau. Ceritanya kenapa beliau sampai dimakamkan di Desa Binturu ini, kita bisa memahami dan bisa memaklumi bahwa yang namanya ulama itu suka mengasingkan diri, suka menyendiri dengan sambil merenungkan, sambil memikirkan apa yang harus dilaksanakan agar umat itu bisa meneruskan apa yang beliau perjuangkan, dengan catatan beliau bukan berarti menghindar dari kondisi masyarakat, tapi beliau memang menghindari dari hal-hal yang merupakan keduniaan. Jadi beliau memang memantapkan keinginan beliau untuk betul-betul syiar Islam yang beliau berikan dan perjuangan yang beliau berikan kepada masyarakat, termasuk berjuang untuk menentang penjajah, sehingga misi-misi beliau itu tidak diketahui oleh pihak penjajah atau tidak diketahui oleh pihak musuh, sehingga akhirnya dengan kondisi lama-kelamaan perjuangan beliau di sini di Tabalong, khususnya di Kabupaten Keluar di Desa Binturu ini, beliau sampai meninggal di Kelua. Ceritanya itu di Kecamatan Kelua, lalu dimakamkan di Desa di Desa Binturu, Kecamatan Kelua ini. Pada dulunya makam ini tidak semeriah ini, tapi pada tahun 2000-an itu dengan inisiatif Pak Haji Nur Aidi sebagai Bupati Tabalong pada saat itu, bekerja sama dengan ulama, khususnya dibantu oleh Kiai Haji Asmuni Guru Danau. Beliau meramaikan kubur ini sehingga dijadikan sebagai tempat ziarah, dan sekarang menjadi nilai wisata religius yang ada di Kabupaten Tabalong. Jadi sehubungan dengan itu, pas kesempatan ini kita melaksanakan haulan beliau yang ke-18 setelah diresmikan pada tahun 2000, dan insya Allah haul yang ke-200 ke-18 setelah wafat beliau. Kalau boleh saya dalam kesempatan ini mohon maaf kepada para pencinta TV Tabalong, khususnya yang sering berziarah ke sini. Kami mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan, ada kehilapan, ada kekurangan dalam pelayanan dari pengelola makam di sini. Kami mohon maaf, kami siap menerima masukan dan saran untuk kemajuan makam ini. Di samping itu kami juga mohon maaf seandainya siogoyanya haulan yang dilaksanakan hari Sabtu ditunda ke hari Minggu, itu kami mohon maaf, itu karena masalah teknis. Kita ambil hikmahnya aja, mudah-mudahan semuanya sukses dan mendapat berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktunya, penjelasannya. Semoga haulan. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan semuanya baik ya. Mohon doa. Ya, terima kasih. Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, demikian nama salah seorang ulama karismatik yang bermakam di Desa Binturu, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong ini. Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari lahir di Martapura sekitar tahun 1735 dan wafat sekitar tahun 1812. Awal kedatangannya di Tabalong untuk memenuhi misi dari Kerajaan Banjar dalam menyiarkan agama Islam dan berjuang melawan penjajah di hulu Kalimantan Selatan. Dalam menjalankan misinya, Syekh Muhammad Nafis tidak datang sendirian, namun beserta beberapa pengikutnya. Meski bukan penduduk asli, namun kedatangan Syekh Muhammad Nafis di daerah selatan Kabupaten Tabalong ini disambut baik oleh masyarakat, meski sebagian besar masih menganut aliran kepercayaan terhadap benda-benda atau animisme dan roh-roh nenek moyang atau dinamisme.
Syekh Muhammad Nafis berasal dari keluarga bangsawan Banjar yang garis silsilah dan keturunannya bersambung hingga Sultan Suryansyah. Dalam kehidupan sehari-hari, Syekh Nafis juga lebih dikenal dengan gelar Syekh Durun Nafis karena pernah mengarang kitab Ad-Durun Nafis yang berarti permata indah, yang berisi tentang pengesaan perbuatan, nama, sifat, dan zat Tuhan. Atas jasa dan perjuangannya dalam menyebarkan Islam dan melawan penjajah di Kabupaten Tabalong, maka setiap 14 Rabiul Akhir, masyarakat sekitar melaksanakan haul Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Jamaah haul yang datang tidak hanya berasal dari Kabupaten Tabalong saja, namun juga berasal dari luar Kabupaten Tabalong. Reski Aryani, Muhammad Fauzi, TV Tabalong melaporkan.